ungkit-ungkit masa lalu. Ngerti gak kamu? Astagfirullahaladzim. Aduh, hargai ibu. Hargai istri. Siapa perempuan ini, Mas? Istri muda aku. Kamu nikah lagi? Kamu berani nampar Lesti? Nih, kamu rasain. Sakit, Mas! Lepas, Mas, sakit! Kamu gak bisa kasih keturunan untuk aku. Lesti perempuan subur. Kamu ngerti itu kan? Apa, Mas? Mas, jangan, Mas! Mia, lepas! Itu buat beli obat ibu! Ibu kamu mampus sekalipun, aku gak akan peduli. Ngerti kamu? Kamu ini ya. Kamu sengaja ya? Kamu sengaja mau bikin bayi yang ada di dalam kandungan aku jadi kena penyakit? Iya kan? Hah? Kamu sengaja mau nyelakain aku? Hah? Jawab! Letik, astagfirullahaladzim! Ya Allah! Nama aku Mia, umurku 30 tahun. Aku ini hanya wanita biasa, wanita yang memiliki banyak kekurangan. Tapi aku berusaha menjadi istri yang baik untuk suamiku. Walaupun ternyata semua itu belum cukup. Mana sih sertifikatnya? Kalau rezeki mah nggak kemana. Wajib, Anto, mau kamu apakan sertifikat rumah itu? Bu, ibu nggak usah banyak ngomong deh. Udah, minggir. Anto, ibu mohon kembalikan sertifikat rumah itu. Anto, harta kita kan cuma ini. Ibu, saya cuma pinjam sebentar. Udah deh, minggir. Ibu tahu yang kamu mau lakukan. Kamu mau menjual rumah ini kan? Jangan, Anto, jangan, ibu mohon. Bu, saya bilang minggir. Astagfirullahaladzim. Anto, ibu mohon kembalikan sertifikat rumah itu, Toh. Bu, ibu itu bukan ibu saya, cuman mertua. Jadi jangan sok perintah-perintah saya. Ngerti nggak? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, Mas, ibu kenapa sih? Nggak tahu? Ibu kamu tuh bawel. Jatuh dari kasurnya teriak kayak gitu. Astagfirullahaladzim, Bu! Ibu apa? Mia, Anto ambil sertifikat rumah kita, Mia. Sertifikat rumah? Untuk apa, Bu? Pasti dia mau menggadaikan atau mau menjual rumah ini. Kamu kejar Anto. Ya, tapi Bu, udah, jangan pedulikan ibu. Kamu kejar Anto. Iya, Bu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mas, tolong kembaliin, Mas. Sertifikat itu tolong kembaliin, Mas. Mia, kamu ini bawel ya, kayak ibu kamu. Sertifikat ini mau saya jadikan modal. Modal. Kenapa kamu nggak bicarain dulu sih, Mas, sama aku? Untuk apa aku bicara sama kamu? Aku ini kepala keluarga di sini. Aku ini imamnya kamu. Aku berhak mengatur apapun yang ada di rumah ini, termasuk membawa sertifikat ini. Sertifikat itu milik keluarga aku, Mas. Rumah ini milik almarhum ayah aku, Mas. Iya, aku tahu. Tapi ayah kamu udah meninggal. Udah, gak usah disebut-sebut. Enggak, Mas. Mas, tolong kembaliin, Mas. Aku mohon, Mas, tolong kembaliin. Mia, lepasin dia, Mia. Mas, aku mohon, Mas. Tolong kembalikan. Mia, kembaliin nggak? Oh, kamu serahkan nggak itu? Mia, serahkan nggak? Aku nggak akan ngebiarin Mas melakukan kesalahan yang sama. Heh, kamu nggak usah ungkit-ungkit masa lalu. Ngerti nggak kamu? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Anto. Tega kamu, Mas. Aku tuh lagi hamil. Jangankan kamu lagi hamil. Ngebakar rumah ini sama isi-isinya juga aku berani. Ngerti kamu? Anto, hargai ibu. Hargai istri. Ibu. Pak Anto. Iya, Pak Pak. Anto, apa kabar Pak? Baik, ada apa ya? Ini Pak, kebetulan kelurahan mau ada acara Pak. Jadi saya mau... Pak, besok-besok permasalahan kayak gini nggak usah dibawa ke sini. Karena saya banyak sekali urusan.
Dan yang pasti, saya juga nggak bakalan nyumbang, Pak. Seperti ada yang minta tolong. Seperti suara Ibu Mia. Astagfirullahaladzim. Bu Mia, Bu Darmi. Bu, buka Bu. Bu Mia. Ibu bangun, Bu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Bu bangun, Bu. Mia, Bu Darmi. Mia, ada apa ini? Pak tolong, Pak. Iya. Aduh. Halo, ambulan. Ya, saya kasih alamatnya, Pak. Iya. Tolong, Pak. Tolong segera datang sekarang, Pak. Iya, Pak. Iya, saya tunggu, Pak. Sabar. Saya udah bawa sertifikat tanahnya. Kenapa nggak bisa diproses? Kamu jangan main-main sama saya. Iya Pak, mohon maaf Pak. Surat rumah ini atas nama Ibu Darmi. Maka kami tidak bisa melakukan proses gadai kalau tidak ada surat kuasa resmi dari Ibu Darmi. Ibu Darmi ini mertua saya dan dia udah mati. Sudah, kalau begitu saya minta surat keterangan atas meninggalnya Ibu Darmi. Udah yang ada. Kamu jangan main-main ya sama saya ya. Pak Satpam! Pak Satpam! Mari Pak, silakan Anda keluar dari sini. Jangan ribut di sini. Dok, bagaimana dengan anak saya, Dok? Maaf Bu, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi luka benturan keras di perut ibu membuat janinnya gak bisa kami selamatkan. Astagfirullahaladzim. Anak aku. Ada satu hal lagi yang harus kami sampaikan. Ada pembengkakan di rahim ibu akibat benturan keras tersebut. Sehingga rahim ibu harus kami segera angkat. Apa, Dok? Rahim saya harus diangkat. Iya, karena itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Tapi resikonya ibu nggak bisa mempunyai anak lagi. Ini Bu. Saya cuma bisa kasih kamu 20 juta. Nggak bisa 100 Bu. Karena rumah ini nilainya miliaran loh. Kalau mau, saya kasih. Tidak, silahkan kamu keluar. Daripada nggak ada, 20 juta lumayan. Ya udah deh, 20 juta deh. Nggak apa-apa deh Bu. Gimana Bu? Kita bisa menjalankan operasinya? Saya harus izin suami saya dulu, Dok. Baik, silahkan Bu. Teleponnya nggak diangkat, Dok. Jadi gimana Bu? Saya setuju, Dok. Baik, Suter. Sekarang tolong Ibu tandatangani berkas administrasi ini yang menyatakan Ibu bersedia untuk menjalankan operasi. Suster, tolong siapkan ruang operasinya. Baik. Kami permisi dulu, Bu. Mari. So.
Tapi ingat ya, kamu harus kembalikan uang ini beserta bunganya. Tepat waktu. Terima kasih, Bu. Nah, kalau gitu saya pamit dulu. Terima kasih. Sayang, gimana? Yuk, kita shopping. Ayo. Bu Tika, ini bayinya ya Bu. Terima kasih ya suster ya. Ya Allah, cantik banget bayinya. Iya, sama kayak ibunya. Iya. Ya Allah, aku tidak bisa memeluk tubuh mungil titipanmu ya Allah. Kenapa Pak Rapli sikapnya aneh begitu ya? Seperti ada yang mau diomongin. Pak, Iya, Mia. terima kasih banyak ya Pak. Saya nggak tahu apa yang terjadi kalau nggak ada Bapak. Sudahlah, Mia, nggak usah dipikirkan. Yang namanya tetangga itu kan harus saling membantu. Bagaimana kabar Ibu, Pak? Ibu sekarang sudah siuman, Mia. Alhamdulillah. Ibu Darmi memang sekarang sudah siuman. Tapi sekarang keadaannya cukup memprihatinkan. Ibu Darmi terkena stroke dan mengalami kelumpuhan pada kakinya. Astagfirullahaladzim. Ibu lumpuh. Iya, itu yang dikatakan dokter pada saya, Mia. Ibu. Rahimku akhirnya diangkat. Aku dan ibu boleh pulang ke rumah. Tapi sayang, ibuku lumpuh dan dia harus berdiam diri di kamar. Tapi satu hal yang lebih menyakitkan. Suamiku, Mas Anto, dia pulang bersama perempuan lain. Dan dia tidak memperdulikan perasaanku. Aku main dia di sini. Boleh? Kamu temenin ya. Siap. Mas. Siapa perempuan ini, Mas? Istri muda aku. Kamu nikah lagi? Apaan sih? Kamu pergi dari sini. Aku nggak mau. Kalau mau kamu aja yang pergi dari sini. Kamu berani nampar Lesti? Nih, kamu rasain. Sakit, Mas. Mas. Lepas, Mas, sakit. Mas, jangan pernah kamu berani ngusir Lesti dari sini. Kamu nggak bisa kasih keturunan untuk aku. Lesti perempuan subur. Kamu ngerti itu kan? Apa, Mas? Aku hamil aja kamu nggak pernah peduli, Mas. Kamu bahkan nyiksa aku, Mas. Dan sekarang kamu bilang kamu pengen punya anak dari dia. Diam kamu, Mia. Mas, gimana dong? Kamu tenang. Dia nggak akan berani ganggu kita. Mia, kamu kenapa, Mia? Bu, kita harus pergi dari sini, Bu. Jangan, Mia. Jangan pergi dari sini. Ini rumah kita, bukan rumah Anto.
Ibu, kita harus pergi dari sini, Bu. Karena sewaktu Mi ada di rumah sakit, Mas Anto udah nikah lagi, Bu. Tapi tetap kita nggak boleh pergi dari sini. Ini rumah bapakmu. Walaupun dia hanya sebagai PNS, tapi dia berusaha untuk menyenangkan anak dan istrinya. Kalau kita pergi dari sini, rumah ini diambil Anto, Ibu nggak rela. Ibu, dia udah gak kuat, Bu. Dia gak tahan ngeliat Mas Anto dengan perempuan itu di rumah ini, Bu. Dia gak tahan, Bu.